Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga hari ini mengikuti pembelajaran dengan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang struktur organisasi lembaga ya. Kemarin untuk pertemuan yang kemarin sudah bisa dibaca dan sudah bisa mengikuti mengenai struktur organisasi lembaga. Jadi untuk struktur organisasi lembaga itu sudah pada tahu ya. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang apa saja hal-hal terkait struktur organisasi lembaga dan bagaimana apakah struktur organisasi lembaga itu penting dimiliki pada suatu perusahaan atau instansi. Jadi kita mengenai struktur organisasi lembaga tersebut kita merefresh lagi supaya kita kembali memahami pengertian dari struktur organisasi lembaga tersebut ya. Jadi masih pada ingat ya, struktur organisasi lembaga itu merupakan komponen-komponen yang menyusun organisasi di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada organisasi tersebut atau instansi tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian struktur organisasi itu dibuat untuk kepentingan organisasi dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Jadi seperti itu ya. Kenapa ada istilah right man in the right place itu karena supaya seseorang yang atau personil dalam organisasi tersebut mampu mengeluarkan potensi dan keahliannya secara maksimal ya. Jadi seperti misal contoh si Fulan yang dia berbakat di bidang marketing. Nah, kenapa agar bakatnya atau keahliannya itu mampu dikeluarkan secara maksimal, tentu dia harus berada di posisi marketing itu. Jadi kalau si Fulan ditaruh di keuangan, tentunya pasti keahliannya tidak akan dikeluarkan secara maksimal. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai pentingnya struktur organisasi harus dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan ya, karena itu ada kaitannya dengan keahlian yang dimiliki. Nah, selain itu juga dengan adanya struktur organisasi ini tentu aja kita dapat melihat dan menggunakan struktur organisasi ini untuk mengetahui nih seberapa pengaruh atau peran dan tanggung jawab personil atau anggota organisasi tersebut ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau dia semisal dia ditaruh di posisi yang memang sesuai dengan keahlian dan bidangnya, pasti dia mampu mengeluarkan potensinya secara maksimal. Nah, hal itu kenapa dengan menempatkan seseorang di struktur organisasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk melihat apakah personil atau anggota organisasi tersebut sudah mengeluarkan potensinya secara maksimal, dapat dijadikan patokan kualitas kinerjanya dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Jadi seperti itu ya. Kemudian mengenai struktur organisasi, jadi mengapa kita butuh struktur organisasi atau di dalam sebuah perusahaan atau instansi, kenapa struktur organisasi itu diperlukan. Nah, jadi struktur organisasi tersebut mengapa diperlukan pada perusahaan atau instansi atau organisasi, dikarenakan itu nantinya dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, selain itu apa? Selain itu juga dapat dijadikan sebagai pembagian daripada tanggung jawab dan tugas-tugas personil atau karyawan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian ada juga dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melihat jenjang karir daripada karyawan atau personil tersebut ke depannya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk membagi job desk dari personil tersebut ya. Kemudian ada juga untuk
mengurangi masalah internal yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi itu mengapa struktur organisasi pada sebuah perusahaan atau instansi atau organisasi itu diperlukan, ya seperti itu. Kemudian jadi bagaimana cara membangun struktur organisasi yang efektif? Jadi kalau memang struktur organisasi itu diperlukan, tentunya kita harus membangun struktur organisasi dengan efektif. Sebisa mungkin dengan efektif. Jadi bagaimana caranya? Dengan adanya struktur organisasi yang efektif ini, tentu saja lembaga atau organisasi tersebut akan memiliki sistem operasional yang efisien, ya kan, karena berbanding lurus dengan sistem operasional yang telah dibuat atau telah berjalan. Nah, maka dari itu bagaimana caranya? Ini bisa dilihat di dalam PowerPoint. Yang pertama ada yang mendefinisikan dengan jelas. Jadi apa yang dimaksud dengan mendefinisikan dengan jelas? Yang pertama adalah agar struktur organisasi tersebut bisa efektif, ya. Jadi pembuat struktur organisasi tersebut harus mendefinisikan jabatan, kemudian tugas, tanggung jawab dengan jelas. Jadi semakin jelas mendefinisikan pekerjaan seorang personil atau anggota tersebut, maka besar kemungkinan juga ia mampu mencapai kinerja yang diharapkan. Nah, jadi di dalam sebuah struktur organisasi tersebut bisa dijadi acuan yang tadi sudah saya jelaskan kan. Kemudian nanti didefinisikan harus dengan sangat jelas agar nantinya karyawan atau personel tersebut bisa mengetahui apa saja job desk-nya, kemudian apa saja tanggung jawabnya, sehingga mereka atau dia mampu mengeluarkan potensi yang maksimal, ya itu. Kemudian yang kedua ada pemimpin menjadi role model. Apa nih yang dimaksud dengan pemimpin menjadi role model ini? Jadi struktur organisasi akan efektif jika para pemimpin memberikan contoh kerja nyata kepada para bawahannya atau karyawannya. Sehingga pastikan pemimpin menjadi role model dengan menunjukkan bagaimana bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, jadi di sini pemimpin harus memberikan contoh yang baik, ya kan? Kalian pasti sudah dengar kalau ada karyawan yang bilang, ya gimana kita mau nggak datang terlambat kalau bosnya atau pemimpinnya pun datangnya seenaknya. Jadi sebagai seorang pemimpin harusnya mempunyai sikap tanggung jawab, ya. Jadi kalau pemimpinnya aja tidak bisa memberikan contoh yang baik, bagaimana dia menginginkan bawahannya mempunyai kinerja atau pekerjaan yang baik gitu. Jadi seperti itu. Jadi pemimpin itu harus menunjukkan contoh yang baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada menetapkan aturan. Nah, tentunya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau instansi itu harus memiliki aturan. Kemudian apa korelasinya aturan dengan struktur organisasi tersebut? Nah, jadi menetapkan aturan ini bagi setiap personil atau anggota ini membuat aturan secara khusus atau spesifik. Jadi kenapa menciptakan struktur organisasi yang efektif itu membutuhkan aturan, karena aturan yang spesifik, ya, yang dimaksud dengan aturan di sini adalah aturan spesifik. Jadi misalkan untuk departemen keuangan atau divisi keuangan dengan divisi penjualan atau marketing itu mempunyai aturan yang berbeda. Aturan umumnya sama, pasti di dalam sebuah organisasi tersebut mempunyai aturan umum. Akan tetapi di divisi atau departemen itu memiliki aturan yang berbeda, aturan yang lebih spesifik, yang khusus diterapkan atau dapat difungsikan di departemen atau divisi tersebut. Nah, dengan cara ini akan meminimalisir kesalahan yang terjadi atau kebingungan ketika bekerja di dalam divisi atau departemen tersebut, dengan menetapkan aturan-aturan yang memang khusus di dalam departemen atau divisi tersebut, ya, dengan mempertimbangkan struktur organisasi terkait. Nah, kemudian setelah itu ada apa? Ada mempermudah komunikasi. Artinya di sini adalah
untuk mengefektifkan struktur organisasi, pimpinan divisi harus mempermudah komunikasi dalam hal seperti misalnya mengambil keputusan, kemudian adalah tanggung jawab yang harus diambil, yang harus diselesaikan, kemudian keberhasilan divisi tersebut akan dilihat dari bagaimana tim ini atau orang-orang yang memang berada di dalam divisi tersebut mampu bekerja dengan kerjasama yang baik, seperti keputusan yang diambil ya. Mempermudah komunikasi di sini yang dimaksud adalah kalau di dalam struktur organisasi tersebut kan kita dapat melihat ya tugas-tugasnya, jam dan job desk-nya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, dengan mempermudah komunikasi ini artinya seseorang anggota atau personil tersebut mampu untuk mempunyai inisiatif atau memperbaiki komunikasinya dengan teman atau dengan anggota yang berada di satu divisinya. Yang dimaksud dengan mempermudah komunikasi sehingga nanti bekerjanya akan lebih baik. Nah, kemudian setelah itu ada memantau proses kerja. Nah, seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam divisi atau organisasi tersebut bisa memantau proses kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jika ada masalah antar personil dapat dibantu untuk menyelesaikannya. Ya, jadi bisa dilihat yang tadi ya, yang tadi sudah saya jelaskan mengapa struktur organisasi itu penting. Salah satunya adalah untuk mengurangi masalah internal di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di sini juga dapat dilihat memantau proses kerja ketika di tengah jalan ada masalah atau ada problem internal antara divisi A dengan divisi B, itu kemudian bisa diselesaikan dengan adanya struktur organisasi, karena dapat dilihat dengan jelas gitu. Oh, ini sedang bermasalah, berarti itu masalah tersebut harus segera cepat diselesaikan. Nah, jadi itu salah satu cara untuk membangun struktur organisasi yang efektif, yaitu dengan memantau proses kerjanya. Kemudian setelah itu ada menganalisis. Nah, jadi menganalisis ini adalah di dalam sebuah tim tersebut atau departemen tersebut perlu menganalisis selama struktur organisasi diterapkan. Selain itu juga memberitahu karyawan yang terlibat, semisal pemimpin timnya atau kepala divisinya, dan membebaskannya untuk menganalisis pengalaman dari anggota-anggotanya. Kemudian dijadikan acuan yang tadi ya, seperti yang tadi, acuan untuk melihat proses atau progres ke depannya. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara membangun struktur organisasi yang efektif, sekarang bagaimana menganalisa bentuk struktur organisasi. Ya, kalau pertemuan sebelumnya di minggu kemarin materinya sudah memahami jenis-jenisnya, kemudian jenis-jenis bentuk struktur organisasi ya, ada fungsional, kemudian lini, matriks, dan lain-lain. Itu kita sudah mempelajari. Sekarang bagaimana cara menganalisa bentuk struktur organisasi ya. Ini seperti struktur organisasi lini tersebut ya. Jadi saya jelaskan kembali, struktur organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Kemudian pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditunjukkan kepada atasannya yang memberi perintah. Kemudian struktur organisasi ini cocok untuk organisasi yang masih kecil. Artinya organisasi tersebut belum mempunyai skala yang besar dan memiliki jumlah karyawan yang masih sedikit. Ya, karena itu kan langsung ya. Jadi gap antara bawahan dengan atasannya itu tidak banyak, sehingga karyawan-karyawannya pun seharusnya juga masih sedikit. Dan spesialisasi kerja yang masih sederhana, artinya ini tidak cocok untuk perusahaan-perusahaan besar atau instansi-instansi yang memang skalanya besar. Jadi seperti itu, bisa dilihat ya dari contoh struktur organisasi lini
seperti ini bisa dilihat ya. Ini langsung dari manajer, kemudian dari direktur langsung ke manajer, kemudian dari manajer langsung ke kabak. Kabak itu kepala bagian. Kepala bagian. Ya, jadi langsung dari manajer memberikan perintah ke kepala bagian, begitupun kepala bagian memberikan pertanggungjawabannya atau laporannya ke manajer, kemudian manajer memberikan laporannya lagi kepada direktur. Jadi seperti itu langsung. Nah, jadi seperti itu ya mengenai struktur organisasi lini. Kemudian ada struktur organisasi fungsional. Nah, oh ya, maaf, untuk struktur organisasi lini ini ada ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya apa saja? Ya, bisa dilihat ciri-cirinya. Yang pertama, kesatuan perintah terjamin. Artinya perintahnya langsung gitu kan. Jadi perintahnya yang disampaikan itu terjamin karena tidak melalui perantara yang cukup banyak atau tidak melalui perantara. Kemudian pembagian kerja jelas dan mudah dilaksanakan karena mendapat perintah langsung, kemudian perintah itu diterima dan dapat langsung dikerjakan. Nah, selain itu apa ciri-ciri yang lainnya? Itu organisasi itu tergantung pada satu pimpinan. Ya, yang dimaksud dengan tergantung pada satu pimpinan ini kenapa? Karena perintah itu langsung dari atasan, kemudian tanggung jawabnya juga dikembalikan kepada atasan ya, pertanggungjawabannya, sehingga tergantung nih pada satu pimpinan ini atau direktur, karena itu langsung dari atas ke bawah, begitupun laporannya dari bawah kembali lagi ke atasnya atau kembali lagi ke direktur. Nah, baik, setelah itu kita masuk ke struktur organisasi fungsional. Nah, jadi struktur organisasi fungsional ini diciptakan oleh Frederick Taylor. Kemudian struktur organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, masalah pembagian kerja ini merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Jadi ciri-cirinya itu apa saja untuk struktur organisasi fungsional ini? Jadi seperti pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Artinya dapat dibedakan. Kemudian bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Kalau tadi struktur organisasi lini itu dari bawahan menerima perintah langsung ya dari atasan, dan atasannya itu satu, kemudian dari atasan itu baru atasannya lagi. Kalau ini bawahan menerima perintah dari beberapa atasan. Nah, kemudian pekerjaannya lebih banyak dan bersifat teknis ya. Kemudian ada targetnya jelas dan pasti. Selain itu ada pengawasan ketat, lalu penempatan jabatan berdasarkan spesialisasi ya. Jadi dapat dilihat di sini untuk struktur organisasi fungsional, dapat dilihat contohnya. Jadi general manager, kemudian ada pemasaran, produksi. Artinya tugas itu jelas berbeda ya antara pemasaran, kemudian produksi itu dibedakan. Kemudian ada lagi penjualan, personalia atau humas ya, hubungan masyarakat, atau akunting, bagian keuangan. Nah, jadi di situ jelas ya pekerjaannya bersifat teknis, kemudian spesialisasinya jelas, penempatan jabatannya berbeda-beda. Nah, jadi kalau yang seperti ini dinamakan struktur organisasi fungsional. Nah, selain itu ada organisasi lini dan staf. Nah, jadi merupakan kombinasi. Kalau tadi kita sudah lihat organisasi lini, kemarin juga sudah dijelaskan mengenai struktur organisasi staf. Kemudian ada yang namanya kombinasi dari struktur organisasi lini dan staf. Jadi asas komandonya dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pimpinan dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan pikiran, saran-saran, dan informasi yang dibutuhkan. Jadi ciri-ciri dari struktur organisasi ini apa? Pertama, ada hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Ya, tadi kan kita sudah melihat bahwa struktur organisasi yang dari bawahan dan atasan itu langsung ya, jadi perintah langsung, kemudian pertanggungjawabannya juga langsung. Kalau ini tidak, jadi hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung, artinya melalui perantara ya. Kemudian ada pucuk pimpinan hanya satu orang dibantu staf.
Artinya pimpinan mempunyai staf ahli atau bagian yang membantunya. Kemudian terdapat 2 kelompok wewenang, yaitu lini dan staf. Selain itu jumlah karyawannya banyak. Jadi ini organisasi dengan skala yang besar, kemudian bersifat kelompok dan adanya spesialisasi. Nah, jadi bisa dilihat strukturnya seperti ini. Ada direktur, manajer, kemudian di bawahnya manajer, dibagi lagi dari manajer ke bawah lagi ada kepala bagian ya. Jadi manajer ini dibagi lagi, terdapat 2 kelompok yaitu wewenang dan lini, yaitu wewenang, lini dan staf. Jadi wewenangnya dibagi 2 ini. Dan ada kepala bagian, setelah itu baru dipelaksana. Artinya tidak langsung, perintah yang dari atasan itu tidak langsung karena melalui perantara seperti dari manajer melalui kepala bagian baru pelaksana. Artinya perintah itu begitupun tanggung jawabnya. Jadi tidak langsung akan tetapi melalui perantara ya. Jadi itu sebuah perbedaannya. Kemudian struktur organisasi lini dan fungsional ya. Jadi ini suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada perkepala unit di bawahnya atau divisi di bawahnya. Dalam bidang pekerjaan, tentu selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional dan hasil tugasnya diserahkan kepada unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatannya. Jadi ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu tidak tampak adanya perbedaan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang bersifat bantuan. Artinya pekerjaan ini fleksibel. Fleksibilitasnya cukup tinggi karena tidak dapat dibedakan dengan secara spesifik ya. Jadi tidak tampak perbedaan tugas-tugas pokok dan yang bersifat bantuan. Kemudian terdapat spesialisasi yang maksimal. Kemudian tidak ditonjolkan perbedaan tingkatan dalam pembagian kerja ya. Jadi seperti itu. Dapat lihat gambar struktur organisasi lini dan fungsionalnya ya. Jadi kalau ini seperti di instansi sekolahan ya, atau instansi pendidikan sekolahan, ada sekolah, kemudian ada bagian akademik, ada bagian kepala bagian administrasi dan keuangan ya, kemudian ada dosen atau guru dosen. Jadi seperti itu. Jadi bagian akademik bisa berhubungan langsung dengan guru atau dosen, kemudian bagian administrasi juga berkaitan dengan bagian akademik dan guru dan dosen. Artinya fleksibilitasnya tinggi. Jadi seperti itu untuk pembelajaran mengenai struktur organisasi, menganalisa struktur organisasi ya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, dikumpulkan tepat waktu. Baik, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.